Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini di mata kuliah perancangan basis data atau sistem berkas basis data MySQL. Untuk di materi pada hari ini yang akan dibahas ya kurang lebih lanjutan daripada materi sebelumnya yang bisa dibilang ada bagian-bagian atau part yang memang belum sempat dibahas ya pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Oke, di sini untuk bahasan ya, kurang lebih untuk di sini kan ada terkait SQL, ini buku chapter ya atau chapter singkat terkait database yang sudah saya upload juga di e-learning di Elma. Untuk bagian terkait DCL atau Data Definition Language untuk yang create itu sudah pernah dibahas ya, ini bisa create table, create database, kemudian alter table atau alter kolom ya, bisa menambahkan struktur dalam table atau menambahkan kolom, perubahan struktur. Kemudian di sini bisa untuk yang drop table atau yang drop database juga bisa. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian untuk turutnya ya atau data manipulation language ya atau DDL. Di sini juga sudah kita bahas ya di materi yang lain terkait dengan insert, select, update dan juga delete. Kemudian untuk data control language itu yang kurang lebih dua pertemuan terakhir ya kalau nggak salah. Ini terkait grant access dan juga revoke pemberian atau pembuatan akses user pengguna ya. Pembuatan akses user pengguna yang baru selain yang defaultnya. Misalnya kita membuat user baru, misalnya untuk melihat data aja dari satu database. Padahal kita di sistemnya ada punya misalnya 10 database. Tapi kita kasih akses dia satu database dan hanya untuk read aja gitu. Itu kita bisa menggunakan grant. Kemudian revoke untuk mencabut aksesnya dari user pengguna tersebut. Ya, kemudian ya lanjutannya kurang lebih terkait dengan eksplorasi perintah SQL ya. Eksplorasi perintah SQL di sini ada cukup banyak variasi ya. Yang beberapa sudah sempat dibahas dan masih banyak yang memang belum sempat dibahas juga. Oke, pertama di sini kita halaman 16 ini untuk dua pertemuan terakhir ya kalau untuk bagian reguler ya. Yang untuk K2 juga nanti ya bisa dipelajari. Oke, di sini pertama terkait dengan eksplorasi perintah SQL. Bagian pertama itu kondisi where. Nah, kondisi where kita bisa menggunakan beberapa operator. Misalnya kita ingin mencari berdasarkan kode ya. Misalnya where kode sama dengan. Ya, kalau ini kita menggunakan operator ini, kita akan menggunakan print atau mencari dengan data yang sama yang kita input di dalam kondisi where. Kemudian kalau menggunakan tidak sama dengan atau kurung siku ya, kurung siku buka dan tutup atau simbol kurang dari atau lebih dari ya.
Ini bisa juga sama dengan. Untuk tidak sama dengan, selain menggunakan yang operator kedua, bisa menggunakan tanda seru dan juga sama dengan. Jadi kita bisa menggunakan simbol tanda seru sama dengan. Itu tidak sama dengan artinya. Nah, kalau ini kan ya default atau yang memang ya standarnya ada, tapi di lain juga bisa kita menggunakan yang lain. Kalau untuk yang tidak sama dengan, ya kita bisa contohnya ya kayak gini, ya agak kecil ya, langsung jadinya tidak apa nyambung ya antara simbol tanda seru dan sama dengan. Tanda seru dan sama dengan ini artinya sama dengan yang ini operator ini, artinya sama. Kita berarti mencari data selain data yang tersebut gitu. Nah, kalau ini biasanya lebih kecil. Ini identik dengan untuk yang angka ya. Identik dengan untuk yang isi datanya atau yang kita cari kondisinya itu berupa angka numerik. Ini lebih optimal ya. Kalau untuk teks nggak bisa menggunakan yang operator nomor 3. Dia kalau untuk yang penggunaan operator where, kalau untuk yang sifatnya ada huruf karakter ya, itu bisa menggunakan sama dengan atau bisa menggunakan like. Like-nya ini nanti dia berupa kita bisa mencari data di antara misalnya di sini kan ada nama mata kuliah, misalnya where nama mata kuliah like. Nah, nanti kita bisa mencari berdasarkan nama mata kuliah. Kita isi variabelnya misalnya basis. Nah, nanti dia akan mencari yang ada kata basis di semua data mata kuliah itu akan muncul. Kalau yang pakai like ya. Ini operator untuk yang 3 sampai 6 ini lebih ke numerik, lebih cocok ya. Mencari nilai yang lebih kecil sama dengan, lebih dari, dan juga lebih dari sama dengan. Nah, ini kurang lebih penggunaan untuk contoh ya. Nah, di sini menampilkan country. Jadi ingin menampilkan negara berdasarkan Meksiko isinya. Jadi select bintang from customer where kita akan mencari datanya di mana, yaitu dari kolom country. Nah, kolom country yang nilainya Meksiko. Nah, yang nilainya Meksiko ini ya berarti akan ketemu gitu. Nah, kalau ada kata Meksiko Utara misalnya, Meksiko Utara nggak akan masuk ke sini ke tampilan data walaupun ada kata Meksiko, karena di sininya kita menggunakan sama dengan. Beda kalau menggunakan kita pakai draw. Untuk simbol teks. Nah, misalnya kalau mencari berdasarkan like ya misalnya. Nanti ini saya gedein ininya. Where country, nanti ini teksnya saya gedein like.
Oh, kegedean. Nah, kurang lebih kalau kita menggunakan like ya, ini nanti kalau menggunakan like, yang defaultnya itu sama dengan ya, defaultnya ini sama dengan, nah kemudian kita pakai like. Like ini artinya mencari kata yang serupa pada kolom country. Kalau yang ada persennya, berarti dia akan mencari bisa di tengah-tengah, bisa di awal. Jadi kalau ada kata di country-nya misal Meksiko aja juga masuk, Meksiko Utara masuk, pokoknya ada kata Meksiko dia akan masuk gitu. Nah kalau pakai sama dengan aja, kalau sama dengan aja misalnya sama dengan aja gini, ya udah hanya yang Meksiko aja gitu yang akan masuk. Nah kemudian untuk yang lain di sini berdasarkan ID ya. Ini menampilkan data berdasarkan ID customer-nya. Berarti dia kalau tipe data, kita juga harus melihat tipe datanya string atau numerik. Kalau string harus ada tanda kutip. Gitu. Harus ada tanda kutip seperti yang ini. Kalau dia numerik, dia nggak pakai tanda kutip, langsung angka aja. Gitu. Langsung angka. Kemudian di sini juga untuk penggunaan where, ini paling aman biasa selain select untuk mencari data, kita juga bisa menggunakan untuk perintah update dan juga delete. Apalagi untuk update dan delete data ini sangat penting. Jadi kita hanya mengupdate data tertentu aja dan menghapus data tertentu. Kalau kita tidak menggunakan where, itu nantinya ya akan update semua rata, semua data. Misal data kita ada ribuan, kita nggak sengaja mau update data, padahal pengen data ini aja, misalnya hanya 10 data, tapi kita lupa pakai where, otomatis semuanya akan ke-update sama gitu. Delete juga sama, kalau kita tidak menggunakan where, artinya misalnya delete bintang from data siswa misalnya, langsung di-execute, ya udah kehapus semua data siswa. Nah kalau pakai where misalnya delete bintang from data siswa, where ID atau where nomor induk sama dengan nomor induknya berapa gitu. Kalau sama dengan itu hanya bisa satu. Kalau pakai in, where nomor induk in, baru kita buka tanda kurung, di dalam kurung itu kita bisa masukin beberapa nilai parameter. Lebih dari satu nomor induk bisa kalau pakai in. Kalau in kan berarti nanti akan mencari data yang di dalamnya ada enggak gitu. Ada enggak kunci variabel ini atau kunci dari nilai ini gitu. Kemudian logika, operator logika di query SQL ya, terkait AND, OR, dan juga NOT. Di sini digunakan untuk penggabungan seleksi pada record, dan syaratnya ini harus lebih dari satu kondisi, berarti harus ada dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama, yaitu di sini antara K1 dan K2, artinya kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi pertama di sini diantaranya ada true, true, false, dan false. Kondisi kedua yaitu true, false, true, dan juga false. Nah, untuk operator logika not berarti kan yang tidak atau yang selain ya. Nah, di sini berarti kalau di sininya true sama true berarti hasilnya F, berarti dia tidak akan terpenuhi. Artinya antara K1 dan juga not penghubungnya, not K2 atau di sini pakai not K1 gitu.
Jadi secara kondisi dia udah ditambahkan tidak sama dengan atau selain K1, berarti dia mencari nilai yang di luar ini gitu. Nah, kalau pakai N, ini antara dua kondisi. Kalau ini not ini bisa satu kondisi cukup. Kalau not ini bisa satu kondisi. Misalnya kita punya data kondisinya if atau datanya untuk lulus nilainya harus 80 gitu kan, atau di atas 80. Nah, kemudian kita ingin mencari dengan if, misalnya. If not nilai lulus lebih besar dari 80. Nah, kalau tidak pakai not, maka akan tampil yang data dengan nilai yang lulus semua. Nah, kalau ada tambahan not di depannya atau tanda seru, biasanya kalau pakai PHP itu nanti yang tampil yang tidak lulus atau yang selain di atas 80. Kemudian antara operator N, di sini K1 dan K2, artinya jika nilainya sama-sama terpenuhi atau true gitu kan, artinya sama-sama nilainya hasilnya terpenuhi, K1 terpenuhi, K2 terpenuhi, dia nilainya true, maka kondisinya dapat. Nah, kalau dia salah satu tidak terpenuhi, salah satu aja, atau dua-duanya tidak terpenuhi, maka dia dua-duanya juga false gitu. Tidak akan di skip lah secara aliran data, secara kondisinya di skip. Nah, kemudian query penggunaan OR. Misalnya where status lulus or misalnya semester sekian gitu kan. Nah, kalau salah satunya misalnya dua-duanya di sini terpenuhi nih antara K1 dan K2 kan dia OR ya, berarti kan atau yang ini nilainya benar, yang ini nilainya benar, dia akan true. Yang ini nilainya benar, ini nilainya salah, true juga karena ada salah satu. Karena pakai OR kan atau. Yang ini juga sama, ada true yang benar nih gitu kan. Ada satu yang benar di K2. Nah, kalau dua-duanya salah, ya berarti nggak masuk gitu. Ya artinya antara N sama OR kurang lebih bisa juga kebalikannya gitu. Tapi kalau sama-sama dia sama-sama tidak terpenuhi, ya otomatis juga tidak terpenuhi gitu. Beda hanya di bagian kalau yang OR salah satu benar, kondisinya jalan. Kalau N, semua kondisinya harus benar semua baru jalan. Gitu. Ini nanti bisa dicek cara penggunaan kondisinya ya. Nah, di sini berarti kan ada 3 kondisi ya kalau di sini. Kondisi 1 N, kondisi 2 N, kondisi 3. Nah, berarti contohnya di sini 3 kondisi ini harus nilainya terpenuhi dalam satu baris data. Dalam satu baris data raw table. Baru akan dijalankan kalau memang terpenuhi semua. Nah, yang kedua, OR. Kalau OR ini cukup satu aja yang terpenuhi. Dia udah pasti akan dieksekusi. Nah, untuk yang not, ini penggunaan not ya. Berarti yang kondisinya ada kita tuliskan di sini, nanti yang tampil selain yang kita tuliskan di sini karena ada not gitu. Atau yang memang kalau nilainya bolehan ya true false gitu. Kan kalau checklist nilainya biasanya boolean atau saya lupa apa enum lah biasanya. Ada kalau yang nilainya ada isinya itu ini bisa juga not ini yang ngecek dia yang tidak kosong artinya where not condition artinya yang tidak secara data dia datanya harus ada baru muncul gitu. Ini kurang lebih contoh penggunaan
contoh penggunaan query ya. Kemudian di sini juga sama untuk yang query N, nanti bisa dipelajari kembali. Ini untuk yang not. Nah, kalau di sini mungkin gambarannya ya, select bintang from customer, berarti kita ingin menampilkan data customer yang selain negaranya Jerman. Nah, maka akan tampil negara Meksiko, UK, dan Sweden. Kalau notnya kita hapus, berarti yang tampil negara Jerman semua, gitu, untuk data customer-nya. Kemudian ada between dan not between. Ini bisa juga penggunaan untuk range angka atau range tanggal. Misalnya kalau penggunaan range tanggal, atau kalau di sini range angka ya. Jadi kita bisa mencari data berdasarkan, kalau di sini harga, kemudian ada between. Between ini berarti nilai value dari kolom harga, kita bisa mencari mulai dari misalnya 10.000, N di sini 20.000, berarti dari nilai yang 10.000 sampai 20.000 nanti akan dicari. Jadi di antara, jadi bukan mencari yang nilainya ada nggak 10.000 sama ada nggak 20.000, tapi mencari nilai yang harganya dari 10.000 sampai dengan 20.000 gitu. Kalau yang ini berarti ada harga not between. Nah, kalau ada not between berarti selain yang rank 10.000 sampai 20.000. Nah, berarti dia nyari yang akan nampilin harga yang 0 sampai 9.999 dan juga 20.001 rupiah ke atas gitu. Yang di sini dia nggak akan ditampilkan karena ada not between gitu. Nah, kemudian ini kalau ini penggunaan menampilkan semua mahasiswa dari tabel mahasiswa antara nama Budi dan Raisa diurutkan berdasarkan nama, berarti mencari yang ada namanya Budi sama Raisa. Nanti diurutin berdasarkan order by nama. Defaultnya dia pasti ascending kalau order by, kalau tidak ada tambahan. Kalau misalnya ada tambahan order by nama descending atau DESC, otomatis dari yang nilai paling besar, berarti yang huruf paling besar dari Z ke A gitu. Kalau yang seperti ini ya defaultnya dari A ke Z atau dari 0 atau 1 ya, kalau angka bisa kayaknya dari 0 atau minus ya, dari minus ke positif terbesar. Kemudian like dan not like. Oke, di sini penggunaan like dan not like digunakan untuk mencari suatu teks yang sesuai berdasarkan kata depan, prefix, atau kata tengah, infix, atau kata akhir, suffix. Jadi kalau tadi yang di sini kan nah ini yang tengah infix ya. Ini menggunakan infix. Jadi dia mencari nilai yang di tengahnya ada kata Meksiko. Nah, kalau seperti ini persennya hanya di belakang berarti atau katanya di depan berarti dia mencari prefix yang di depan. Yang di depannya ada kata Meksiko. Yang di depannya ada kata Meksiko. Kalau yang di tengah itu tadi dia bisa hampir dapat keseluruhan. Nah, bedanya kalau yang di belakang. Nah, di belakang ini suffix ya berarti. Nah, ini mencari yang di belakangnya hanya ada kata Meksiko. Jadi setelah kata Meksiko ini tidak ada spasi atau kata lain gitu. Jadi udah mentok di terakhir ini Meksiko. Nah, kalau kita pakai persennya kiri kanan, itu dia semuanya akan dicari gitu. Semuanya akan dapat mau yang di tengah, di depan atau di belakang gitu.
Kalau yang depannya langsung kata ini, berarti nanti dia akan mencari data yang benar-benar di depannya kata Meksiko. Setelah kata Meksiko, mau itu spasi atau ada angka, huruf atau kata lain, ini tetap masuk gitu. Yang penting dia udah dapat nih kata ini di depan. Gitu. Nah ini kurang lebih pola dan juga penjelasan cara penerapan ya. Tadi untuk yang 1 sampai 3. Nah, kalau untuk yang 4 sampai 6 ini kan prefiksnya menggunakan underscore ya. A underscore. Jadi untuk mencari kesesuaian pada suatu kata yang berawalan hanya satu huruf A atau A-nya besar yang sama. Kemudian kalau di sini untuk mencari kesesuaian pada suatu kata yang di dalamnya mengandung hanya satu huruf A kecil atau A besar yang sama, berarti nyari nilai yang sama yang di dalamnya ada huruf tersebut. Ya di sini kita bisa juga nyari ya huruf lain atau kata gitu kan bisa. Jadi ibaratkan kalau dicoba bisa menggunakan persen atau underscore gitu. Nah, kalau di sini where-nya berdasarkan customer name. Berarti nama customer ya. Yang like berarti mencari data yang seperti itu kan atau yang mirip yang sama. Di sini A-nya langsung huruf A. Berarti yang di depannya kata customer-nya yang awalnya huruf A. Baik itu huruf kecil atau huruf besar. Kemudian persen. Setelah huruf A, mau huruf apapun, angka apapun, atau ada spasi atau simbol, itu nggak masalah. Nanti akan ketemu yang depannya A semua. Gitu. Kalau 2 huruf atau 3 huruf, misalnya anak atau Anto 4 huruf ya. Ya udah kalau Ana berarti hanya yang data kedua aja yang tampil. Kalau yang Anto aja berarti yang Antonio yang tampil ke data ketiga. Nah, kalau di sini ini or bukan yang atau ya, tapi tetap kita ada karena di sini ada like berarti mencari nama customer yang di dalamnya ada or huruf ya, huruf O dan R. Ada enggak? Nah, di sini ada nih Antonio Moreno, Moreno ya, M O R kan, ada. Nah, di sini ada yang kedua H O R N Horn. Kemudian di sini import. Nah, yang ketiga ada O sama R. Di sini Lacorne yang artinya yang mengandung huruf di dalamnya ada enggak itu. Kalau kan nyari or atau satu kata yang pasti bisa gitu. Kalau like kita bisa nyari enggak harus nilainya fix seperti ini. Jadi nilainya nanti hasilnya outputnya bisa variatif. Ini customer name. Nah, kalau sini dia ada agak beda ya. Depannya underscore, kemudian huruf R, baru persen. Kalau yang persen ini berarti setelah huruf R bebas mau huruf apa aja atau ada simbol apa aja. Nah, kalau di depannya ada R, maaf ada underscore, kemudian R, dia akan mencari berarti nilai R ini yang di huruf kedua. Nilai R di huruf kedua. Kemudian yang underscore ini isinya bisa bebas huruf apa aja. Nah, berarti kayak di sini customer name Ron R-nya kedua. Kemudian Drasenberg R-nya kedua. Ernest R-nya kedua. Franken R-nya juga kedua.
Kemudian untuk sintaks atau query not like kurang lebih hampir sama, tapi dia kebalikannya. Berarti dia mencari yang selain ya. Dia mencari untuk yang not like selain yang depannya ada huruf A dan sebagainya. Berarti yang tampil ya udah. Karena di sini customernya huruf awal depannya hanya ada 2 A dan B misalnya, udah berarti tampilnya yang selain depannya A gitu. Kalau not like kebalikannya. Kalau ada not artinya kebalikannya gitu. Atau yang bukan atau yang selain. Kalau not. Kemudian in dan not in. Ya tadi kurang lebih sudah ada penjelasan singkat ya. Kalau in berarti kita mencari data nilai yang di dalamnya ada kata atau nilai tersebut. Contoh di sini, select bintang from customer, where country, kita mencari negara yang di dalamnya, berikan in di dalam. Di dalamnya ada negara Jerman dan Prancis. Jerman dan Prancis. Maka akan tampil yang country-nya Jerman dan France. Kalau yang in. Kalau yang not in, berarti nanti tampilnya country-nya selain 2 negara ini. Gitu. Kalau not in. Artinya not in itu kebalikannya deh gitu. Yang not in, nah ini contoh yang not in ya. Nah, ini yang where country not in. Nah, tampil yang Meksiko, UK, Sweden. Order by, di sini untuk order by, kalau untuk di sini default ya biasanya kalau belum pakai order, menampilkan seluruh record dari tabel customer dan diurutkan berdasarkan nama customer. Nah ini masih default belum pakai order by. Ya, cara penggunaannya di sini kita di akhir nama tabel tambahkan order by, nanti kolom apa yang mau kita sort, yang mau kita urutkan berdasarkan kolom apa. Kalau di sini di sortnya berdasarkan kolom customer name dan descending, artinya dari Z ke A. Nah nanti di sini Wolski, Willman, White, kemudian V. Kalau di sininya ASC, ascending, gitu. Nanti dia defaultnya dari A ke Z. Artinya dari ascending dari yang kecil ke besar, descending dari yang huruf atau angka yang besar ke yang kecil gitu. Kemudian select distinct. Di sini untuk yang select distinct digunakan untuk menghilangkan duplikasi pada suatu tampilan dengan cara menghilangkan record dengan nilai yang sama untuk hasil suatu perintah SQL. Jadi misalnya tadi kan di sini country, contoh di sini Meksiko ada 2, kemudian Jerman ada 2, France atau Prancis juga ada 2 ya. Berarti ada 3 negara yang punya customernya lebih dari 1. Nah kalau kita menggunakan distinct, select distinct, nantinya perintahnya kurang lebih seperti ini. Select distinct berarti kan hanya menampilkan nilai yang sama pada di sini country dari tabel customer. Nah, jadi lebih mudah. Negaranya totalnya ada berapa sih di data customer kita? Nanti akan tampil seperti ini. Jadi menghilangkan duplikasi data pada kolom tertentu. Misalnya Jerman tadi kan ada 2, nah di sini tampilin hanya 1. Meksiko, UK, Sweden, France, Spanyol. Jadi dia seperti merge ya, atau menggabungkan nilai yang sama menjadi satu tampilan data. Ya tadinya Jerman, Meksiko sama Prancis di sini ada 2 customer. Kalau pakai distinct country jadi 1 digabung gitu. Beda halnya kalau kita di sininya distinct
ada kolom 1, kolom 2, berarti di sini nilainya harus benar-benar juga sama. Contoh di sini distinct country. Kalau secara data mungkin kalau kita tampilan full ya tanpa ada distinct dan sebagainya, mungkin total datanya ada 40 misalnya, 40 data. Nah, tapi pasti ada beberapa negara yang sama punya lebih dari satu customer gitu. Nah, di distinct dijumlahkan tampil raw data. Ada misalnya 21. Nah, kalau pakai con berarti kita menghitung total datanya. Langsung tampil di sini total data negaranya yang artinya kalau udah di distinct berarti yang beda ya gitu kan. Itu ada 21. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Iya, bentar, saya ada contoh data enggak? Jangan lupa ini absen yang di learning. Nah, kalau contoh yang distinct di sini ada contoh. Nah, ini eh, contoh misalnya yang gampang kita artinya dia udah pasti nilainya sama ya secara grup. Kalau kayak nama kan itu, nama orang atau nama customer kan kalau di distinct ya pasti beda-beda. Walaupun bisa kalau udah jadi master data ya pasti nilainya sama itu bisa. Nah, kalau ini kita ambil contoh gampangnya kategori ya. Di sini tabel ini L. Oke, misalnya seperti ini dulu nih. Nah, total tampil ada 6.700-an, 6.701. Dan ini sama nih listrik, PDM, pulsa itu kan. Nah, kemudian kita ini edit, tambahkan
listing. Nah, berarti kategorinya di data tabel tersebut hanya ada 11 gitu. Jadi seperti ngegrouping, jadi kita nggak harus ngesort, nyari ini ada berapa sih gitu kan. Jadi lebih mudah. Kalau di tadi tambahin ton. Gunakan untuk melakukan pengelompokan berdasarkan suatu field atau beberapa field ya. Di sini ada sintak group by-nya. Contohnya ini sintak penerapan group by ya. Select nama kolomnya, kemudian from nama tabel, where condition kalau ada ya, kalau ada where condition. Kalau enggak ada where atau conditionnya bisa langsung group by nama kolom. Kalau group by ada nama kolomnya, di sini kita harus ada juga di select nama kolom yang sama. Order by ini bisa opsional pakai atau enggak ini karena untuk mengurutkan data. Oke, contoh di sini select customer ID, kemudian country negara dari data customer, kemudian kita group by negaranya. Totalnya ada berapa sih itu kan? Jadi kita ingin mencari tiap negara itu mempunyai berapa customer sih gitu. Intinya gitu. Nah, di sini query contohnya. Jadi yang di group by ini nanti yang menjadi juga harus ada di select gitu. Kalau di sini group by country tapi di sini enggak ada country-nya di bagian select, dia biasanya error biasanya ya. Makanya juga harus ada di sini. Jadi yang di dalam group by juga harus ada di sini. Nah, kalau di sini datanya nama karena ini ada jenis mitra ya. Saya nggak tahu nih jenis mitra ada berapa, ada 1, 2 atau berapa ya. Nanti kita hitung totalnya jenis mitranya. Nah, di sini select on ID, kemudian jenis mitra, di sini from, saya nggak pakai where, group by, jenis mitra. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Mitra CA ada 2008 data. Mitra dengan kategori SCA data transaksinya ada 4.100, SCA 593. Jadi kurang lebih penggunaan grouping seperti ini. Kemudian tadi grouping sudah, di sini group by, di sini sama ya. Ini hanya penambahan order by-nya aja ya. Atau sorting. Nah, ini mengurutkan berarti dia berdasarkan customer ID yang terbesar ya. Kalau di sini bisa aja ditambahkan sortnya ID-nya descanning nanti bisa juga. Itu opsional. Oke, kemudian ada fungsi agregat.
fungsi agregat di sini yaitu untuk kelompok fungsi yang digunakan pada suatu nilai dengan kualifikasi yang merupakan hasil dari perhitungan sekelompok baris, data, atau tabel. Pada tabel 64 yang di bawah disajikan ada beberapa fungsi agregat. Di sini ada AVG atau average untuk menghasilkan nilai rata-rata. Con untuk menghitung banyaknya record. Tadi kan udah kita coba ya. Max untuk menghasilkan nilai yang terbesar. Min nilai yang terkecil. Sum untuk menjumlahkan beberapa kelompok data. Di sini contoh penerapan. Di sini ada, kalau di sini contoh datanya seperti ya ini kurang lebih contoh datanya ya. Ada quantity. Berarti kita mencari, nanti kan di sini quantity biasanya kalau average kan, kalau secara logika mudahnya semua nilai dijumlahkan, kemudian ya dibagi dua atau buat nyari nilai tengahnya kan gitu. Average ini dijumlahkan 12 tambah 10 tambah 5 tambah 9 tambah 40 itu nanti jadinya berapa. Kemudian bisa dibagi dua. Nanti di sini tambahan average ya. Nanti menghasilkan rata-rata nilai tengah ya. Average itu nilai tengah atau rata-rata. Jadi kalau kayak gini kalau ini kan select beberapa data semuanya tampil. Kalau average ya hanya yang tertentu aja gitu kan. Atau bisa juga digabung dengan group by. Nanti grup by-nya country, kuantitinya masing-masing negara itu rata-ratanya berapa. Gitu. Itu juga bisa. Kalau ini kan hanya satu kolom yang kita lihat ya. Kemudian kalau count tadi udah dicoba untuk mendapatkan jumlah data. Nah di sini normal ada 7 data. Kelihatan semua datanya ada berapa. Kalau pakai count berarti ya udah secara total dia hanya outputnya satu baris aja dan berupa angka. Kalau max berarti nilai yang tertinggi. Di sini quantity berarti nanti max-nya hasilnya 40. Max-nya 40. Kemudian kalau min, ini syntax query-nya kebalik ya. Di sini harusnya min ya. Di sini select min, nanti dapatnya dia 5. Kalau sum menjumlahkan aja, berarti totalnya 12 tambah 10 tambah 5 tambah 9 tambah 40, hasilnya 76. Kalau pakai average ya berarti 76 ini nanti dibagi rata-ratanya berapa. Kalau 76 dibagi 2 bagi 5 ya, sesuai jumlah data kan. Ya. Kalau dibagi 2 30-an kan. 30. Iya. Jadi average itu kita totalin dulu datanya, nilainya berapa, baru dibagi jumlah row data. Nah, kemudian di sini ada untuk alter dan drop table. Jadi alter dan drop table ini terutama untuk alter digunakan untuk melakukan modifikasi perubahan struktur table. Misal kita udah bikin table, udah bikin lah gitu. Kemudian sewaktu-waktu ada perubahan, bisa penambahan table, penambahan kolom, atau penghapusan kolom, atau modifikasi tipe data. Nah, kalau di sini, contohnya pada di sini tabel, di sini tabel person ya. Di sini kan hanya ada awalnya ya, ada
ID, last name, first name, address, sama city. Kemudian kita mau menambahkan kolom date of birth atau tanggal lahir ya. Buat tanggal lahir itu pada tabel person. Jadi alter table, nama tabelnya, kemudian perintahnya add, nama kolomnya apa, tipe datanya apa. Nanti akan muncul di sini. Tipe data juga kalau date kita nggak perlu ada tambahan jumlah variabelnya, seperti di dalam kurung kan ada misalnya 50. Kalau char atau varchar kan biasanya ada varchar spasi 100 kan gitu. Kalau date integer atau yang lain biasanya defaultnya nggak ada tambahan itu. Dan kalau tidak ada, kalau seperti ini aja berarti dia null, boleh kosong. Kalau ada tambahan not null berarti ada harus wajib diisi gitu. Kemudian di sini drop kolom. Kalau add aja nambah kolom, hanya add aja bisa. Kalau drop kolomnya berarti yang tadi nih udah kita bikin mau dihapus. Ya udah drop kolom. Hanya nama kolomnya aja, tidak ada tipe data, nggak perlu, cukup. Nah, kemudian ini modifikasi. Ini modifikasi alter table, nama tabelnya, alter kolom. Nah, berarti kolomnya ini ada ya, udah ada nih kolomnya. Date of birth ini kolomnya udah ada. Yang tadinya date, kita ubah tipe datanya jadi varchar. Tadinya tanggal, jadi teks. Gitu. Kalau ini query untuk menghapus tabel, drop table shipper, berarti satu tabel ini akan dihapus. Benar-benar tabelnya dihapus ya, bukan isinya aja. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, di sini kita bisa menggunakan operator aritmatika pada SQL. Contoh ya di sini. Ini kan 30 dan 20 bukan kolom ya. Ini kalau dicoba 30 dan 20 Nah, ini buat ngitung-ngitung pakai SQL bisa nih. Jadi dia nggak ada tabelnya gitu. Jadi ya kita mau ngitung rumus atau apa, ya udah tinggal ini aja select, kemudian ceritanya rumusnya itu angkanya berapa gitu. Select kemudian angkanya, dan yang bisa dihitung operatornya hanya menggunakan untuk perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Tapi untuk ada di dalamnya misalnya edit ya, diedit. Misalnya ini di dalam kurung, kemudian ditambah 7. Kan kalau ini kan pasti genap ya kalau dikali ya. Karena 0 sama 0 nih. Ujungnya 0 sama 0 genap. Nah, ditambah 7. Nah, bisa. Jadi tetap bisa. Jadi mau formula kayak gimana aja ya bisa gitu. Jadi sesuai apa ya, panduan lah di matematika atau aritmatika. Kemudian alias tes atau AS ya. Di sini sederhananya sebagai nama lain atau nama ganti. Artinya kita bisa mengganti secara sementara nama dari sebuah table atau sebuah kolom. Contoh di sini mengganti sebuah kolom ya, nama sebuah kolom. Kalau di sini select kolom name-nya, ini nama kolom yang asli. Kemudian as kita aliaskan menjadi
nama kolom yang lain gitu. Kalau ini nama tabel berarti aliasnya untuk nama tabel di sini. Pokoknya setelah nama ya. Nah, kalau penerapannya kalau di sini kan product name ya. Product ID, product name. Nah, di sini kita aliaskan untuk yang product ID menjadi ID, product name menjadi produk, dan struktur ini nggak akan kehapus, nggak akan keganti. Ini hanya ketika query ini dieksekusi. Maka hasilnya akan seperti ini. Nama kolomnya bisa kita sesuaikan lebih sesuai kemauan kita gitu. Nama tabel juga bisa ya. Kalau nama tabel biasanya digunakan ketika memang ada di sini ada join ya. Oke, di sini. Oke, karena di sini ada dua tabel ya. Select dari tabel apa aja, from, customer, dan juga order. Jadi customer ini nanti ditambahkan di depan. Misalnya order dot atau customer dot customer name. Order dot order ID, order dot order date. Tampilan datanya ya sama seperti ini, gabungan dari dua tabel. Sebenarnya bisa juga penggunanya pada join hampir sama ya. Untuk penggunaan pada join. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang mana? Hmm. Oh, kalau ini alias ini hanya berpengaruh pada perintah ini aja. Jadi perintah yang input atau ada update atau delete ya, itu nggak akan pengaruh. Dia tetap menggunakan nama yang asli. Ini hanya biasanya berlaku hanya pada select. Biasanya hanya berlaku pada select. Kalau input tetap nama yang aslinya. Input, update juga sama. Delete juga sama. Kalau delete kan biasanya lebih simpel ya, hanya bisa ID atau parameter kunci yang lain. Kalau select kan bisa buat macam-macam sebenarnya. Kalau select kan select bisa modifikasi view, bisa modifikasi yang lain. Itu makanya atau bisa join beberapa table. Makanya ada alias, bisa aja nih from customer, customer di sini bisa alias atau customer AS C. Jadi nama nama tabel customer diganti C. Nanti di sini C dot customer name gitu. Oke, cukup cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Oke, baik, untuk berarti dari halaman nanti 33 sampai 46 untuk pertemuan terakhir berikutnya minggu depan. Kalau saya kan di reguler ya, belum puas. Tapi kalau yang K2 biasanya kan udah libur ya. Udah libur atau udah, oh minggu tenang ya. Ya berarti libur. Ya mungkin materinya bisa dipelajari aja. Tapi kalau untuk yang reguler kan tetap masih masuk eh, satu kali satu kali lagi ya itu yang reguler. Sekarang ke 12, ya ke 12.
Oke, jangan lupa nanti absensi. Terus di sini ada tugas praktikum 2 ya. Tugas praktikum 2 ini dikerjakan nanti di downloadnya, di uploadnya PDF ya. Maksimal 20 Juni. Ya. Nanti ini untuk tugasnya terlampir. Ini lanjutan ya, lanjutan dari yang tugas praktikum 1. Ini lanjutan sama ya, 10 soal juga. Ya kurang lebih sama ya dengan yang seperti yang. Jadi hasilnya yang pertama hasilnya di outputnya di screenshot. Kalau penjelasan boleh mungkin singkat aja, 1 baris atau 2 baris paling banyak gitu. Nggak harus kayak paragraf panjang. Jadi penjelasan singkat aja cukup. Nah, di sini udah ada perintahnya buat view dengan namanya view data barang. Yang menampilkan nanti view-nya nampilin ID, nama, barang, kategori, harga beli, jual dan juga stok. Dengan gabungan tabel barang dan kategori barang, berarti join table. Kan itu. Berarti dari 2 tabel ini dijoinkan dari tabel barang dan kategori. Yang database yang sebelumnya minta. Tuh. Ya terserah sih mau bikin database baru atau apa. Yang pasti secara tugas melanjutkan gitu. Berarti kalau melanjutkan udah ada histori sebelumnya. Ya itu silakan pilihan ya. Oke, ada pertanyaan lain tambahan sebelum saya tutup? Oke, baik, bila tidak ada pertanyaan tambahan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk yang reguler masih ada 1 pertemuan lagi ya. Untuk UAS 2, kayaknya kalau hari Sabtu tanggal 27. Tapi nanti yang kedua kalau digabung berarti nanti tanggal 27. Mulai ngerjainnya. Dibarengin ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa untuk absensi. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.